Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram secara setiap hari ya kita update-nya. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi untuk ISG hari ini ditutup di harga 6.459 dengan persentase min 0,34% ya. Jadi memang ISG hari ini merah ya. Tapi kalau saya lihat ini merah wajar ya teman-teman ya. Merah wajar dikarenakan kenapa ini ISG sudah naik kencang. Ya, dari beberapa hari yang lalu pasti teman-teman juga sudah notice ya bahwa IHSG melesat tinggi mulai dari tanggal kurang lebihnya mulai dari 21 September ya. Ini IHSG naiknya cukup konsisten ya, naiknya cukup konsisten dan sehingga hari ini ditutup di harga 6.459 ya. Tadi memang harga IHSG tertingginya di 6.506 lah di sana, tapi nggak berhasil menembus ya, nggak berhasil menembus. Jadi seumpamanya kalau saya lihat di sini area support dari IHSG masih di 6.388 dan di sini ada sedikit gap kecil ya. Ada sedikit gap kecil di 6.100-an ya. Di sini ada suatu gap kecil. Jadi kita bisa dipertimbangkan lagi ya. Ya seharusnya kalau memang nanti misalnya mau turun lagi IHSG ya memang misinya untuk menutupi gap ini ya. Tapi nanti kita bisa beli saat gapnya sudah ditutupi, nanti IHSG rebound lagi ya. Jadi kurang lebihnya outlook dari IHSG demikian. Kita lanjut lagi ya, di sini ada saham Doit. Saham Doit hari ini ditutup di harga 344 dengan persentase plus 4,24% ya. Dan kalau kita lihat di sini memang saham Doit masih di atas EMA 90 di 4 dan 21. Volume juga hari ini cukup baik. Stokastik juga sudah mulai berada di area oversold dan sudah mulai golden crossing. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP ya, paling banyak YP. Lalu ada AK dan YU, distribusi ada SQ, PD, dan HD. Rata-rata harga di 330 dan sementara waktu untuk area support dan resisten, teman-teman yang memiliki saham Doit bisa diperhatikan ya. Ya, saya cari dulu untuk area support dan resistennya. Oke, untuk area support dan resisten ya, sementara area support dari saham Doit ini di 326 ya, di 326 dan untuk resistennya di 352 ya. Jadi bisa diperhatikan kalau semuanya resisten ini ditembus ya. Resisten ini ditembus, kemungkinan besar nanti Doit akan lanjut lagi naik ke 384 ya. Tapi kalau saya lihat sementara memang Doit akan menuju ke 352 dulu ya. Jadi bisa digunakan sebagai area TP nanti atau area beli ketika telah di break. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PMMP. Oke, untuk saham PMMP hari ini ditutup di harga 434 dengan persentase 0,0% ya. Dan memang harga closing masih di bawah EMA 90 di 4 dan 21. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, GR, dan SH. Distribusi ada OD, ZP, dan PD ya. Rata-rata harga di 430 dan kalau saya lihat di sini untuk stok asiknya sendiri juga sudah mulai dead cross ya. Stok hasilnya juga sudah mulai dead cross dan akan coba saya cari
untuk area support dan resisten ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan. Oke. Ya, jadi untuk saham PMMP ya bisa diperhatikan untuk area supportnya ya. Supportnya sementara masih berada di 408 ya. Ini supportnya masih berada di 408. Lalu untuk resistennya tetap di 442 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja. Namun dikarenakan juga ini arah trennya masih turun ya, bisa wait and see dulu ya. Bisa wait and see dulu. Bagi teman-teman yang nanti masih rugi bisa averaging down di area supportnya. Di sini supportnya ada di 408 dan 370 ya. Dan untuk area take profit bisa di resistance di sini ada di 442 dan 492 hingga 500 ya. Di kisaran sana untuk saham PMMP bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham EMTK. EMTK hari ini ditutup dengan posisi persentase min 5% ya kurang lebihnya di harga 1.625 dan harga closing masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 ya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan stokastik juga ini sudah mulai dead cross ya, sudah mulai dead cross cukup tajam ya stokastiknya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YU, YP dan CG distribusi, ada AK, PD dan kaset ya. Lalu untuk rata-rata harga di 1.665 sementara waktu bagi teman-teman yang memiliki saham MTK ini ya bisa diperhatikan, akan saya coba bantu untuk carikan area support dan resistennya ya. Sebentar. Memang MTK hari ini cukup dalam ya turunnya ya. Cukup dalam. $1.500. Oke ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Jadi untuk MTK area supportnya berada di 1.590 dan kalau ini ditembus ya, nanti kemungkinan besar nanti MTK jatuh lagi ke area supportnya. Next-nya di 1.500 ya teman-teman ya. Next supportnya di 1.500 dan kalau memang besok banyak yang akumulasi dan pembalikan arah, teman-teman bisa tunggu saja. Nanti bisa take profit pertama di area sini ya di 1.835 dan selanjutnya di 2000 lah, 2030 ya. Jadi bertahap dulu. Jadi untuk MTK bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham RUNS. Oke, untuk saham Rans ya hari ini ditutup di harga 438 dengan persentase min 7,20%. Kalau kita lihat di sini memang Rans baru IPO ya. Tahun ini mulai dari tanggal 8 September 2021 dan mengapa Rans ini banyak yang distribusi? Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, AO dan YP ya. Distribusi ada BR, jadi BR paling banyak yang melakukan distribusi. Lalu ada AK dan CC. Rata-rata harga di 444 dikarenakan juga ini baru IPO, kita hanya bisa memanfaatkan suatu candle untuk kita jadikan bahan patokan support dan resisten ya. Ya, namun ya juga bisa dilihat juga dikarenakan ini kan masih auto reject ke atas, jadi memang agak sedikit kesusahan ya. Sedikit kesusahan. Kalau saya lihat di sini ya, kan baru IPO mulai dari tanggal 8 September, jadi baru-baru ini. Kalau saya lihat di sini menurut bandar volume ya, di sini memang adanya distribusi, namun memang kecil ya, kecil. Dan kalau foreign juga banyak distribusi sih, foreign banyak distribusi. Dan tadi ya juga yang paling banyak ada BR
AK dan CC ya. BR, AK dan CC rata-rata harga masih di 444, sementara kalau saya lihat di sini Rans masih belum ada tanda-tanda untuk membalikan arah posisi harga ya. Tapi kalau seumpamanya besok naik, ya kemungkinan besar nanti naiknya kurang lebih di 464 lah. Jadi bisa diperhatikan untuk supportnya di 402 dan resistennya di 464 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham bank. Saham bank hari ini ditutup di harga 2.630 dengan persentase min 5,4% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada EP, MG, dan PD. Jadi di sini paling banyak ada EP ya yang melakukan akumulasi, lalu ada OD, YP, dan YP. Rata-rata harga di 2.662 ya. Dan sementara waktu memang di sini kalau kita lihat secara bandar ya memang ada yang melakukan akumulasi ya kalau kita lihat secara bandar volume. Tapi perlu diperhatikan area support dari saham bank ini di 2.650. Kalau seumpamanya besok harga bank ini nggak bertahan ya, nggak berhasil bertahan di atas 2.650, ini kemungkinan besar nanti bank akan lanjut turun lagi. Dan sebaiknya kalau besok malah turun lagi ya teman-teman, jangan di hold ya, sebaiknya dilepas. Dikarenakan kenapa? Ini saham bank juga sudah mulai turun atau downtrend ya. Arah trennya masih turun, jadi kalau misalnya teman-teman yang belum beli, bisa wait and see dulu saja. Tapi kalau teman-teman yang sudah beli, ya bisa dilihat besok closingnya di mana ya. Jadi demikian untuk bank, kalau seumpamanya support ini ditembus ya, nanti potensi besar untuk melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh di area 2.260 ya untuk bank kalau support ini ditembus. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup di harga 95 ya, jadi sudah di bawah 100 ya untuk saham Friend. Di harga 95 dengan persentase min 5,94%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada SQ, CS, dan KK, distribusi ada aset, CC, dan PD. Rata-rata harga di 100 ya teman-teman ya. Rata-rata harga di 100 yang dimana titik psikologis, dan di sini stok gaji juga sudah mulai dead cross ya dari atas ke bawah. Namun kalau kita lihat secara bandar, di sini bandar volume ya, bandar volume memang ada yang distribusi, tapi foreign akumulasi. Sementara waktu, bagi teman-teman yang memiliki saham Friend, bisa diperhatikan ya, area support yang cukup kuat ini berada di 93. Ya, di area 93 ya. Ini support Friend ini di 93. Dan kalau seumpamanya 93 ini ditembus ya, masih banyak yang distribusi dan harga nggak mau naik, ya kemungkinan besar nanti ya harga akan jatuh lagi pertama ke 86 dan selanjutnya ke 79. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau beli saham Friend sebenarnya bisa sih di 93. Bisa di 93, nanti kalau teman-teman beli nanti akan terjadinya suatu pullback ya. Pullbacknya kemungkinan ke harga 98 ya, nanti bisa di TP lah, short TP ya. Rp5 itu lumayan ya. Rp5 kurang lebih 5% lebih lah ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham CASA. Oke ya, jadi ini saya sedikit kesusahan untuk menganalisa saham CASA ini ya, dikarenakan kenapa ini candlenya jujur ya, ini enggak seberapa jelas ya saham ini. Tapi kita bisa menggunakan banarmologi ya. Kita lanjut saja untuk saham CASA hari ini ditutup di harga 410 dengan persentase 0% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada PO, YP, dan JP, distribusi ada ZP, DR, dan PD ya. Rata-rata harga di 408, dan sementara waktu memang ini sudah membuat suatu pola hammer. Ya, yang dimana kalau kita ketahui sendiri, jika ada suatu hammer ya, hammer seperti ini yang dimana harga terendah tadi saham CASA di 390 dan ditutup di harga 410, yang dimana banyak yang melakukan akumulasi di detik-detik akhir ya, kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau kita lihat di sini memang kalau tandanya hammer itu berarti kemungkinan akan terjadinya pembalikan arah ya, mungkin bisa jadi naik. Tapi perlu diperhatikan di sini foreign melakukan distribusi cukup banyak ya, foreign melakukan distribusi cukup banyak, tapi kalau kita lihat CASA dengan adanya pola seperti ini ya, masih ada kemungkinan besok CASA bisa naik kembali ya. Ya semoga saja. Ya, semoga saja CASA bisa naik kembali. Tadi kalau kita lihat rata-rata harga juga di 408 ya.
Oke, jadi untuk CASA demikian ya. Demikian dulu. Kita lanjut lagi, di sini ada saham SMGR. Oke, untuk SMGR hari ini ditutup di harga 7.875 ya, dengan persentase min 2,48%. Oke. Oke ya, kalau kita lihat di sini, yang akumulasi hari ini ada YP, KK, dan OD ya. Distribusi ada CCRX dan AK untuk rata-rata harga di 7.966, kurang lebihnya di sana. Dan teman-teman juga perlu diperhatikan, sementara waktu memang area atau harga closing dari SMGR itu masih di bawah EMA 90 ya, yang garis biru ini ya, yang garis biru ini masih di bawah. Dan bisa teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten, terutama bagi teman-teman yang memiliki saham ini ya. Jadi ini untuk area supportnya yaitu berada di 7.700 hingga 7.825 ya. Itu merupakan area support atau area demand-nya. Ya, saya beri tanda dulu. Nah, ini area demand ya. Lalu untuk area resistennya, teman-teman juga bisa diperhatikan. Resistennya kurang lebih di 8.500 lah ya. 8.500 ya, 8.500. Dan kalau memang ini ditembus lagi, nanti bisa ke sini ya. 9.300 di arah sana. Nah, selanjutnya nanti bisa di sini. Oke. Jadi bagi teman-teman yang memiliki SMGR ya, kalau seumpamanya SMGR berhasil menguat di area demand ya, atau harga closing masih di atas 7.700, itu mungkin bisalah menjadi pertanda bahwa SMGR ini akan pembalikan arah ya. Ya, di mana kita ketahui sendiri SMGR lagi downtrend, tapi kalau memang nanti SMGR nggak menembus atau harganya masih bertahan di atas 7.700 ya, berarti itu merupakan pertanda baik dari SMGR. Teman-teman bisa hold ya. Bisa di hold. Nanti bisa take profit di resisten pertama 8.500 dan 9.275 atau 9.300 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Buka. Oke, saham Buka hari ini ditutup dengan persentase min 4,27% ya. Jadi memang cukup dalam juga. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada AK, CC, dan YP. Distribusi ada YU, KZ, dan Aset. Dan hari ini harga Buka di closing di 785 ya. Rata-rata harga di 807 dan sementara waktu memang Buka kan baru IPO ya. Mulai dari tanggal 6 Agustus 2021. Coba saya bantukan cari untuk area support dan resistennya dulu ya. Karena ini memang cukup gawat sih. Kalau saya lihat sudah sangat mendekati sekali untuk area supportnya ya. Sebentar. Ya, saya carikan dulu. Oke ya, untuk saham Buka, teman-teman yang memiliki bisa diperhatikan ya. Jadi untuk saham Buka sementara waktu area supportnya di 775 dan resistennya di 815 hingga 895 lah di sana ya. Kalau teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang. Jadi sambil saya jelaskan, resistennya tadi di 815, lalu 845, lalu selanjutnya ya teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Jadi untuk Buka ya bisa diperhatikan kalau harga closing masih di atas 775 masih bisa di hold, tapi kalau sudah di bawah 775 atau bahkan di bawah 700, teman-teman jangan di hold dulu ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBTN. BBTN hari ini ditutup di harga 1.590 dengan persentase plus 0,32%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, DP, dan BK, distribusi ada YU, YP, dan AK ya. Rata-rata harga di 1.588 dan memang harga closing hari ini masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Dan di sini untuk saham BBTN
sudah membuat higher low atau nilai puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi. Coba saya bantukan untuk cari area support dan resistennya dulu bagi teman-teman yang memiliki saham ini, bisa diperhatikan ya untuk area support dan resistennya. Sebentar. Oke, ya ini memang kurang lebih harganya sudah ditutup di area resisten sih, kalau saya lihat. Ya, tapi bisa diperhatikan lah untuk BBTN ini ya. Jadi untuk area supportnya itu berada di 1535 dan resistennya di 1615 dan selanjutnya di 1660. Apakah saya layak untuk hold saham BBTN ini? Selama saham BBTN masih di atas 1535, teman-teman bisa di hold ya, masih aman. Dikarenakan juga ini sudah membuat higher low, tapi kalau saya lihat ya kemungkinan besar BBTN akan menyentuh lah di area supportnya ini, dikarenakan sudah beberapa hari naiknya cukup kencang ya. Jadi bisa diperhatikan untuk BBTN dan juga tadi harga rata-rata hari ini di 1588 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.420. Jadi memang Antam naik cukup kencang hari ini ya. Cukup kencang dengan persentase plus 3,42%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, MG, dan BB, distribusi ada GR, HD, dan XC. Rata-rata harga di 2.392 dan memang Antam di sini kalau saya lihat sudah kurang lebihnya ditutup di area resistennya ya. Kalau besok memang melakukan suatu rejection ya kemungkinan besar nanti harga akan turun lagi di kisaran 2.310 ya. Kalau semuanya besok melakukan rejection dan banyak yang distribusi. Namun kalau besok banyak yang akumulasi, kemungkinan besar Antam nanti akan lanjut lagi naik hingga menyentuh harga 2.550 ya. Dan kapan hari memang sempat saya sarankan untuk membeli Antam, dan juga Antam belum mengenai area stop loss yang sudah saya buatkan ya. Jadi seharusnya teman-teman juga sudah cuan. Ini mungkin teman-teman ada yang sebagian take profit, dikarenakan juga 2420 ini merupakan area TP saya ya. Area sinyal TP saya ya. Jadi yang teman-teman sudah cuan, happy cuan, dan yang belum ya tenang saja, tunggu saja sinyal next dari saya. Jadi untuk Antam bisa diperhatikan supportnya di 2310 dan resistennya di 2550 ya. Kita lihat apakah besok akan membuat satu rejection atau banyak yang akumulasi lagi ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Unilever. Unilever hari ini ditutup di harga 4.830 dengan persentase plus 1,47%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada BB, CS, dan SQ, distribusi ada PD, KZ, dan CC. Rata-rata harga di 4.795, dan sementara itu memang stokastik masih berada di area overbought atau jenuh beli, dan juga di sini foreign memang melakukan akumulasi tapi hanya dikit, dan kalau kita lihat berdasarkan bandar volume memang distribusi tapi juga dikit. Kalau kita lihat di sini mulai dari tanggal 7 Oktober ya, ini sangat kencang sekali ya untuk Unilever. Secara foreign beli ya, maksudnya banyak yang akumulasi, bandar juga akumulasi, volume juga tinggi. Jadi kalau saya lihat ini masih bisa ada potensi untuk Unilever, dikarenakan apa? Ini sudah mulai bangkit sih, seharusnya seperti itu ya. Selama harga masih berada di atas 4.400, maka Unilever ada kesempatan untuk bangkit lagi dan menyentuh di area resistennya kurang lebih di 5.250 hingga 5.425. Bagi teman-teman yang ingin screenshot atau ambil foto bisa ya, di screenshot sekarang bisa diperhatikan label hitam di sebelah kanan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Idea. Saham Idea hari ini ditutup di harga 185 dengan persentase min 6,09%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada aset PT dan KI, distribusi ada YP, XC, dan AI ya. Rata-rata harga di 189, dan kalau teman-teman perhatikan di sini juga
memang stokastik slow-nya atau stokastik 533 ini sudah berada di area oversold atau jenuh jual, dan ini memang sudah mulai berdampingan ya stokastiknya, tapi belum ada pertanda-tanda untuk terjadinya golden crossing. Menurut bandar volume ini banyak yang nggak banyak sih, tapi ada yang melakukan distribusi. Tapi bisa diperhatikan untuk area supportnya sementara tetap di 182 ya. Tetap di 182 untuk idea ini ya, supportnya di garis ini 182, dan untuk resistennya berada di 218 ya. Jadi untuk idea bisa diperhatikan support dan resistennya, sementara waktu kalau seumpamanya dikarenakan juga idea kan baru IPO mulai dari tanggal 9 September. Kalau supportnya di bawah 182, harganya di bawah 182, ya seharusnya teman-teman bisa dilepas dulu sih. Dikarenakan kenapa ini nanti bisa jadi harga akan menuju ke area 169 ya. Jadi seperti itu bisa diperhatikan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham laba. Laba hari ini ditutup di harga 222 dengan persentase min 0,89%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG, AN, dan LS, distribusi ada TP, IU, dan BQ ya. Rata-rata harga di 218, jadi bisa diperhatikan untuk area supportnya berada di 196 hingga 210, dan untuk garis resistennya berada di 250 ya. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa diperhatikan dulu, dan kalau yang sudah punya juga bisa diperhatikan untuk area supportnya. Yang paling penting supportnya berada di 196 hingga 210 ya. Jadi selama harga masih di atas itu, masih di atas area support, berarti masih aman ya. Bisa diperhatikan untuk resistennya nanti di 250 dan 282 ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Trim. Saham Trim hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah dengan persentase min 6,45% di harga 290. Tapi untuk saham Trim ini masih di atas EMA 90 ya harga closingnya. Dan juga hari ini memang berdasarkan foreign ya, ini memang ada yang distribusi. Stokastik juga sudah mulai berdampingan di area oversold atau jenis jual, dan sudah ada pertanda-tandanya mau golden crossing sih. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, LG, dan MG, distribusi ada ID, BK, dan aset ya, rata-rata harga di 293. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Dan kalau saya lihat di sini untuk saham Trim ini sudah memasuki demand areanya ya, demand areanya kurang lebih saya beri tanda dulu ya, area demandnya saya beri tanda kurang lebih di 254 hingga 312 itu sudah memasuki area demandnya. Tapi akan saya lebih spesifikkan lagi ya. Akan saya lebih spesifikkan lagi. Ya, sebentar. Jadi untuk saham Trim ya, sementara supportnya di 284 dan resistennya atau resisten areanya di 312 hingga 318 ya. Itu resisten areanya. Ya. Tapi sementara waktu garis supportnya di 284, dan untuk area supportnya kalau support ini ditembus mungkin Trim akan lanjut turun lagi ke harga 242 hingga 254 ya. Di sekitaran sana mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBYP. BBYP hari ini ditutup di harga 1.330 ya dengan persentase min 6,99%, kurang lebihnya 7%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, PD, dan IF, distribusi ada YB, AZ, dan KI ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki BBYP perlu diperhatikan lagi ya, bahwa BBYP ini sudah membentuk suatu pola yang dimana kita sudah bisa mengatakan ini merupakan descending triangle ya, descending triangle. Nah, descending triangle ya, coba saya gambarkan dulu. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas saya pada saat hari Minggu kemarin ya, seharusnya teman-teman sudah bisa belajar banyak ya mengenai pattern juga sudah saya bahas. Seharusnya teman-teman bisa ikut sih, sebenarnya bisa ikut di kelas pembelajaran
saya sebelumnya ya. Jadi bisa diperhatikan untuk BBB ini selama harga masih berada di atas 1.328 ya, maka masih bisa di hold. Tapi ya hati-hati. Kalau BBB sudah di bawah 1.328 perlu lebih berhati-hati lagi ya. Tapi tentu saja analisa saya perlu direvisi kembali. Ya, kalau kita lihat di sini juga stokastik juga sudah mulai dead cross. Dan kalau ini sudah menembus di bawah harga 1.330, ya kalau besok masih banyaknya distribusi dan harga tidak kembali menguat di atas 1.330, ya seharusnya teman-teman sudah stop loss dulu, dikarenakan kenapa nanti harga tambah parah ya. Percaya omongan saya, tapi ya teman-teman perlu dianalisa kembali lah ya. Itu semua kembali dengan keputusan teman-teman. Nasihat saya, kalau BBB sudah tembus ke bawah ini ya, di bawah 1.330 dan besok masih banyak yang distribusi sehingga harga closing tetap auto reject bawah, seharusnya teman-teman sudah tidak punya barang, dikarenakan kenapa nanti bisa jadi harga tambah hancur. Jadi untuk BBB demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Arto. Arto hari ini ditutup di harga 12.350 dengan persentase min 4,45% ya. Dan kalau kita lihat di sini yang akumulasi hari ini ada KI, BK, dan MG, distribusi ada PD, BQ, dan RX ya. Rata-rata harga di 12.380 dan teman-teman bisa perhatikan secara bandar di sini memang ada yang distribusi hari ini, tapi foreign akumulasi. Ya, dan stokastik juga berada di area over sold atau jenis jual. Dan kalau saya lihat masih belum ada pertanda bahwa akan terjadinya golden crossing ya, seperti itu. Ya, kurang lebih memang Arto sudah berada di area demand areanya, ya, berada di area demand-nya. Tapi harga closing masih di bawah EMA 90 ya, jadi perlu dipertimbangkan. Jadi untuk area demand-nya di harga 11.675 hingga 12.550 ya, bisa diperhatikan label hitam di sebelah kanan. Dan memang Arto ini sudah berhari-hari merah terus ya, candlenya merah terus. Dan seumpamanya kalau Arto sudah harga closingnya di bawah 11.675, teman-teman bisa stop loss dulu. Tapi kalau harga masih bertahan di atas harga ini, ya teman-teman bisa hold, nanti bisa take profit di resisten pertamanya di 14 ribuan ya. Di sekitaran sana lah nanti teman-teman bisa take profit ya. Jadi untuk Arto demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Kota. Kota hari ini ditutup di harga 159 dengan persentase plus 3,92% ya. Perlu diwaspadai bahwa stokastik juga sudah mulai dead cross, tapi volume hari ini cukup baik, bandar juga akumulasi, foreign juga akumulasi ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi paling banyak berdasarkan broker ada XA, AU, dan AN, distribusi ada HD, XC, dan KK ya. Rata-rata harga di 160, sementara untuk area support dan resisten dari saham Kota masih tetap, area supportnya tetap di 145, resistennya tetap di 170 ya, 170, dan untuk resisten keduanya berada di 196 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten dari saham Kota. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Elsa. Elsa hari ini ditutup dengan posisi harga 330 dengan persentase plus 1,23% ya. Jadi kalau saya lihat dari saham Elsa ini memang cukup baik dikarenakan sudah membuat suatu higher low ya, atau nilai puncak terendahnya semakin lama semakin tinggi. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada RG, NI, dan LS, distribusi ada KK, YP, dan GR di harga 330 ya, harga rata-ratanya di 330. Dan kalau kita lihat di sini memang kemarin pada perdagangan tanggal 8 Oktober, foreign dan bandar juga akumulasi, dan hari ini stokastik juga sudah mulai golden crossing ya. Semoga saja besok Elsa bisa meledak dan harga closing masih di atas 590 di 4 dan 21. Ya, masih bagus kalau teman-teman ingin hold Elsa. Dan kalau kita perhatikan di sini area supportnya tetap di 308 ya, dan resistennya
berada di 344 ya untuk saham Elsa ini. Jadi bisa diperhatikan kalau besok membuat suatu rejection ya, kalau besok harga malah turun dan banyak yang distribusi, kemungkinan besar nanti harga akan turun kurang lebihnya di area sini ya teman-teman ya. Kurang lebihnya nanti harga akan turun ke 320 lah di arah sana ya. Jadi bisa diperhatikan untuk Elsa. Kita lanjut lagi, di sini ada saham cash. Cash hari ini ditutup di harga 154 dengan persentase plus 0,65% ya. Dan di sini sudah mulai mencoba untuk membuat higher low, tapi perlu diperhatikan harga closing masih di bawah EMA 90 garis biru unit dan EMA 3421. Stokastik sudah berada di area overbought atau jenuh beli dan sudah mulai dead cross ya, tapi di sini rutin ya bandarnya, akumulasinya cukup rutin. Kalau kita lihat yang akumulasi ada EP, YP, dan AK, distribusi ada RB, KK, dan IU ya. Rata-rata harga di 157, dan bagi teman-teman yang memiliki saham cash ini bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Coba saya bantu teman-teman untuk mencari support dan resisten tersebut ya. Bisa ditunggu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, mohon bantuannya ya untuk diklik tombol subscribe untuk memotivasi saya agar saya dapat lebih giat dalam membantu teman-teman mencari area support dan resisten dan hal lainnya. Oke, jadi sementara waktu ya bisa diperhatikan untuk area support dari saham cash ini di 151 ya, di 151, dan kalau ini ditembus ya 151 ini ditembus, kemungkinan besar nanti harga akan lanjut turun lagi ke 138 ya. Tapi selama harga cash ini masih di atas 138 masih aman untuk dipegang, dan nanti bisa tunggu saja atau take profit di area resisten pertama di 165 dan selanjutnya di harga 200 atau 194 ya. Ya di area sini ya 194 hingga 202 ini merupakan area resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham NPGF. NPGF hari ini ditutup di harga 107 dengan persentase plus 4,90%. Ya, jadi ini memang cukup berat untuk NPGF. Foreign juga sudah keluar mulai dari 4 Oktober ya, sudah mulai keluar. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, XA, dan SQ, distribusi ada KK, CC, dan AT ya. Rata-rata harga di 106 dan teman-teman bisa diperhatikan ini sempat konsolidasi ya, harganya sempat konsolidasi di area sini. 121 ini sempat konsolidasi. Ya, lalu ini di break ya. Pada tanggal 6 Oktober ini di break. Dan kalau saya lihat di sini teman-teman bisa diperhatikan ya, terutama yang memiliki saham NPGF. Bisa diperhatikan, coba saya cari dulu menggunakan pivot point sebentar. Oke. Di sini ya, pivot point-nya di area sini. Di 99 atau 100 lah ya. Ini bisa dijadikan area support. Jadi untuk NPGF, area supportnya sementara berada di harga 100. Dan teman-teman harus lebih waspada, kalau semuanya 100 ini jebol, nanti bisa jadi NPGF turun lagi ke harga 85. Tapi kalau masih bisa bertahan, nanti kemungkinan besar NPGF akan naik lagi ke harga 121. Tapi bagi saya, kalau teman-teman sudah untung, bisa segera exit. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Tepik. Tepik hari ini ditutup di harga 2.870 ya. 2.870 dengan persentase min 1,37%. Kalau saya lihat di sini stok haji juga sudah mulai golden crossing ya, kurang lebihnya di area pertengahan antara area oversold dan overbought. Dan kalau kita lihat di sini bandar sudah menunjukkan bahwa adanya distribusi hari ini. Dan sementara waktu closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21.
Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada AI, KZ, dan YP ya. Distribusi ada UD, ZP, dan PD. Rata-rata harga di 2.880 dan bagi teman-teman yang memiliki saham teknik bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Coba saya bantu carikan dulu. Ya, di memang harga closing sudah di bawah EMA 90 di 4 dan 21 sih kalau saya lihat. Ya, jadi sementara waktu saya berikan dulu ya beberapa area support dan resisten yang teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Jadi untuk area supportnya itu berada di harga 2.800 dan resistennya berada di 2.930 ya. Bagi teman-teman yang memiliki saham teknik ini bisa diperhatikan sih. Ya, bisa ambil screenshot, nanti bisa disimpan dan diperhatikan ya. Setelah teknik kita lanjut lagi. Di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini ditutup di harga 700 dengan persentase min 6,67% ya. Jadi dikarenakan juga ada isu berita mengenai GoTo ya. Ini yang mempengaruhi MPPA. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG ya. Jadi MG paling banyak akumulasi di harga 700 ya. Kurang lebihnya harga ARB. Ini suatu pertanda ya, pertanda kuat. Lalu ada CP dan YP dan distribusi ada YU, KZ, dan ZP. Kalau teman-teman perhatikan ya di sini volume memang cukup tinggi dan volumenya hijau ya. Tapi di sini bandar volumenya merah, distribusinya cukup banyak ya. Bandar distribusi cukup banyak, foreign juga apalagi. Kalau kita lihat perhatikan di sini area supportnya di 665 dan resistennya tetap di 800 hingga 805, kurang lebihnya di arah sana. Ya, jadi bisa diperhatikan support dan resistennya. Kalau saya lihat ini dorongannya dari MPPA sangat kuat sekali ya. Seharusnya teman-teman kalau bisa lolos ya at least bisa lah ya safe. Mungkin teman-teman bisa open posisi di harga auto reject bawah ya seperti itu agar bisa lolos dulu sehingga tidak membuat berbelit-belit seperti ini ya. Ya, harganya ARB terus seperti ini ya. Jadi sedikit nasihat dari saya. Nanti bisa tunggu saja area support pertamanya di 665 ya. Tapi kalau harganya sudah di bawah 665, ya ini saran saya sendiri, jangan di hold ya. Jadi bisa ditentukan sendiri, kembali ke masing-masing. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MYOR. MYOR hari ini ditutup di harga 2.340 dengan persentase min 3,31%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, DX, dan PD. Distribusi ada ZP, AI, dan KZ ya. Rata-rata harga di 2.360, kurang lebihnya di arah sana. Dan memang teman-teman yang memiliki saham MYOR bisa diperhatikan bahwa MYOR ini sudah membuat suatu posisi higher low ya, atau nilai puncak rendahnya semakin lama semakin tinggi. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Ya, saya bantu carikan dulu. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk MYOR area support pertamanya di 2.300 dan resistennya di 2.410. Untuk area supportnya di 2.300 ya untuk MYOR, dan untuk resistennya ini di 2.410 hingga 2.450. Tapi MYOR ini cukup menarik ya teman-teman ya. Ini sudah membuat suatu head and shoulder, inverted head and shoulder. Jadi sebaiknya teman-teman yang hold bisa sih. Ini cukup bagus sih untuk MYOR. Ya, perhatikan saja. Teman-teman bisa klik di Google head and shoulder inverted ya. Kebalikan head and shoulder ya. Jadi kayak mirroring gitu. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten, mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa ya. Jadi kita lanjut lagi, di sini ada saham Temas.
Temas hari ini ditutup di harga 308 dengan persentase min 1,28% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi, sebentar. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, DX, dan PD, distribusi ada ZP, AI, dan KZ ya. Rata-rata harga di 2.360. Dan kalau kita lihat di sini, bandarnya juga sudah mulai rutin ya. Rutin, ngambil posisi ya. Akumulasi rutin, foreign juga akumulasi. Sementara waktu bagi teman-teman yang memiliki saham Temas, bisa diperhatikan untuk area support dan resistannya ya. 296, 314. 14, oke. 276, 274, oke. Jadi bisa diperhatikan ya, Temas ini area supportnya sementara di 296 ya. 296 dan untuk resistennya di 314. Kalau seumpamanya 314 ini bisa ditembus, ya kemungkinan besar nanti akan naik lagi harganya ke 340 ya. Tapi selama harga Temas masih di bawah 314, ini potensi untuk Temas lanjut turun lagi ke harga 296 ya. Kalau kita lihat rata-rata harga tadi di 310 dan yang akumulasi ada BK, CD, dan EP, distribusi ada CC, KK, dan YP ya. Rata-rata harga di 310. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Temas. Kita lanjut lagi di sini ada saham DGIK. DGIK hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya. Jadi ini sudah mulai waktunya DGIK untuk kembali lagi. Harga ditutup di 107. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada PD, AT, dan KK. Distribusi ada EP, IF, dan YP ya. Rata-rata harga di 113. Jadi teman-teman bisa perhatikan, di sini sudah saya tentukan untuk area support dan resistannya ya. Dikarenakan juga ini dorongan hari ini cukup kuat. Seharusnya teman-teman bisa diperhatikan saham-saham seperti ini. Jangan ditinggal ya, monitornya jangan ditinggal ya. Tadi harga tertinggi di 124. Ya, harga tertinggi DGIK tadi di 124. Oke. Kalau teman-teman beli saham seperti ini, jangan ditinggal ya teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan untuk DGIK area supportnya berada di 102 dan resistennya berada di 114 ya. Sementara waktu di area sana selama harga DGIK nggak berhasil menguat atau harga closing masih di bawah 214, kemungkinan besar nanti DGIK bisa turun lagi ke harga 102 dan selanjutnya ke 96 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resisten. Tadi rata-rata harganya di 113 ya. Semoga saja besok bisa diangkat naik kurang lebihnya hingga menyentuh area rata-rata harga ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham agro. Agro hari ini ditutup dengan harga 2.000 dengan persentase min 1,96% atau kurang lebihnya 2%. Dan kalau kita lihat di sini akumulasi ada DX, AK, dan AT, distribusi ada CC, CS, dan KZ dengan rata-rata harga 1.989 atau 1.990. Selama ini Agro masih bertahan ya, harga closingnya masih bertahan di atas harga 2.000. Dan perlu diperhatikan foreign hari ini akumulasi, bandar juga akumulasi sih, namun dikit saja. Dan di sini stokastis juga sudah mulai dead cross, jadi bisa dijadikan bahan pertimbangan. Selama harga agro masih bertahan di atas 2.000, teman-teman masih bisa pegang. Tapi kalau harga agro sudah di bawah 2.000, apalagi ARB, sehingga harganya di 1.900-an sana, atau 1.800-an, teman-teman bisa lepas ya. Seperti itu. Jadi harus tetap dipantau, dikarenakan ini masih berbahaya ya untuk agro, bisa turun lagi nih potensinya. Tapi kalau besok banyak yang akumulasi dan harga akan diangkat naik lagi, bisa diperhatikan resistennya di 2.250. Untuk agro demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini ditutup di harga 98 dengan persentase 0% ya, jadi harganya tetap sama dengan harga closing yang kemarin. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada DH, SQ, dan AT, distribusi ada ZP, YP, dan BK ya. Untuk rata-rata harga di 99, kurang lebihnya sudah mendekati harga closing hari ini. Jadi teman-teman perlu diwaspadai, apalagi teman-teman yang memiliki saham BWPT ya. Di sini ada beberapa area support yang teman-teman perlu lihat ya. Diperhatikan ya. Sebenarnya hari ini ya, closing dari saham BWPT ini sebenarnya di area support ya. Tapi teman-teman perhatikan lagi, area supportnya itu di 92 ya. Area supportnya itu di 92. Dan untuk resistennya itu pertama di 100 dan 104.
Jadi selama harga BWPT ini masih di bawah 100, yaitu masih potensi lagi untuk BWPT melanjutkan penurunan harga hingga menyentuh ke area 92 ya. Kalau teman-teman nanti yang mau entry BWPT nanti bisa tunggu saja, bisa entry di 86 hingga 92 ya. Jadi untuk BWPT bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham LPKR. LPKR hari ini ditutup di harga 159 dengan persentase plus 1,27% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, HD, dan PD, distribusi ada SQ, DH, dan BK ya. Teman-teman yang memiliki saham LPKR mohon untuk diperhatikan video pembahasan kali ini ya. Jadi LPKR hari ini itu Bandar sebenarnya sudah mulai distribusi sih. Kita lihat berdasarkan volumenya kan Bandar sudah mulai distribusi. Tapi foreignnya juga distribusi tapi nggak banyak ya. Foreignnya distribusi tapi nggak banyak. Jadi teman-teman yang memiliki saham LPKR bisa diperhatikan ya video pembahasan kali ini. Oke, jadi untuk LPKR area supportnya sementara berada di 151 dan resistennya berada di 166 hingga 170 ya. Jadi ini merupakan area resistennya. Dan sementara waktu ya, ini kalau kita lihat secara daily, pergerakan LPKR kebanyakan menyentuh di kisaran harga 156 ya, kurang lebihnya di sana. Jadi untuk area LPKR, area support pertamanya di 156 dan selanjutnya di 151 dan untuk resistennya di 166 dan 170 ya. Untuk LPKR demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham PTBA. PTBA hari ini ditutup di harga 2.840 dengan persentase plus 2,16%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada ZP, KK, dan DR, distribusi ada GR, BK, dan AK ya. Rata-rata harga di 2.816 dan untuk area support dan resisten teman-teman bisa diperhatikan ya. Sementara waktu untuk area resistennya ya di 2.870 dan untuk area supportnya teman-teman bisa perhatikan di sini adalah area support dari saham PTBA ya di 2.760. Yang teman-teman ingin mengambil foto atau screenshot bisa di screenshot sekarang sambil saya jelaskan. Jadi untuk PTBA area support pertamanya di 2760 dan resistennya di 2870. Kalau semuanya resisten ini ditembus ya, kemungkinan besar nanti harga akan lanjut naik lagi, kurang lebihnya di 3.100 atau di harga 3.000 ya, kurang lebihnya di sana. Jadi untuk PTBA demikian ya, bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Semoga saja teman-teman bisa cuan dan kalau kita lihat di sini golden crossing sudah mulai ada ya. Jadi ya semoga saja teman-teman yang memiliki PTBA bisa cuan ya. Bisa cuan dan happy cuan ya. Jadi ya demikian dulu pembahasan dari saya. Bagi teman-teman yang memiliki saham yang ingin saya analisa bisa join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman yang sudah mendengarkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Goodbye.